Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Mariman, Kepala PKP 23 dan teman-teman anggota tim Binet yang saya banggakan. Pertama-tama terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk hadir di sore hari ini. Kita akan membahas progres dari proyek perubahan untuk membentuk Borneo Innovation Network yang sudah kita gagas beberapa yang lalu. Nah, sebelum nanti Pak Mariman menyampaikan arahan berkaitan dengan proyek Binet agenda selanjutnya, sebelumnya kami laporkan beberapa hal berkaitan dengan kemajuan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, sesuai dengan arahan Pak Mariman sebelumnya, kita berusaha untuk menyebarluaskan ide serta gagasan berkaitan dengan Borneo Innovation Network ini ke berbagai balai diklat. Saya kira ide itu sudah tersampaikan pada saat kita mengadakan pertemuan pembentukan forum komunikasi Bandiklat se-Kalimantan yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2015 di Badan Diklat, bertempat di Badan Diklat Provinsi Kaltim. Dan alhamdulillah kita semua kepala Badan Diklat sudah menandatangani MOU, dan salah satu item dalam MOU itu adalah untuk membangun jaring Borneo Innovation Network. Nah, yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita sudah mengumpulkan data untuk database-nya sendiri, input berkaitan dengan isi dari portal Binet itu. Saya dengar kan portal Binet itu sudah dirancang oleh tim TI-nya yang dari Jakarta itu sudah jadi. Nah, sekarang tinggal input. Kemarin kita sudah mendapatkan data dari Badan Diklat Provinsi Kalteng, itu sudah ada. Kita akan coba masukkan ke dalam format yang sudah dirancang oleh Mas Zain, ya. Kita masukkan judulnya apa dan sebagainya, kita bisa. Nah, berkaitan dengan kekuatan dari Binet itu sendiri kan cukup berat kalau semua, makanya kemarin kita pilih saja, kalau tidak mungkin 10 terbaik, mungkin 5 terbaik saja, Mas. Jadi yang sudah siap itu Kalteng, kemudian Kaltim insya Allah di minggu ini. Secara judul sudah ada, cuman kalau papernya yang ingin kita lihat itu akan Mas Fajar sedang ke sana untuk mengkomunikasikannya dengan teman-teman di Badan Diklat Provinsi Kaltim. Tinggal nanti mungkin Kalsel menyusul. Kalau Pak Mariman bisa masuk, sudah direncanakan untuk ke Kalsel minggu depan. Kemudian kita mendapatkan informasi atau data berkaitan dengan itu. Yang paling cukup mengkhawatirkan bagi saya adalah Kalbar, Mas. Kalbar kan satu jauh, kedua kita belum bisa memberikan slot kira-kira kapan Mas mau ke Kalbar atau kita berkoordinasi dengan orang Kalbar. Terus kan itu kan karena bentuknya tuh harus kita dapatkan papernya, paper si peserta PIM 3 dan PIM 4 itu. Kalau judul-judul saya kira kita bisa komunikasi dan bisa di-emailkan, tapi kalau untuk papernya harus kita ambil sendiri ke sana. Nah, mungkin ini beberapa database itu penting saya pikir untuk proses nanti berkaitan dengan sosialisasi Binet kepada berbagai lembaga diklat. Kan kita berharap bahwa sampai dengan akhir Mei, barangkali awal Juni, itu semua sudah bisa diakses, datanya sudah masuk di situ, dan nanti kemanfaatan itu bisa diukur gitu, Mas Zen. Jadi kemanfaatan itu kan tidak bisa diukur kalau portalnya sendiri belum berfungsi seperti itu. Nah, mungkin itu saja, Mas, laporan awal berkaitan dengan progres dari Binet. Mungkin mohon arahan selanjutnya berkaitan dengan apa yang harus tim lakukan. Sampai silakan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Salam support untuk kita semuanya. Nanti tanggal 23 saya sudah wanti-wanti ke Pak Adi, Mas, mungkin mengatakan sekarang untuk tidak hadir daripada pada saat ujian itu Pak Adi tidak hadir, sehingga sudah pasti nggak lulus. Dan Pak Adi yang selama ini memang tidak merusak orang ketika mentornya tidak hadir, sehingga kemarin suasana
pada saat ujian Pak Rahmat itu agak sedikit tegang karena saya tidak bisa langsung presentasi, ditahan 30 menit, dan Pak Andi Taufik sebagai narasumber juga tidak berani sebelum ada persetujuan dari penyelenggara diklat. Sementara kampus penyelenggara diklat kemudian mentor saya itu sama-sama ke Guangzhou, dan ini hampir dipending, bahkan akan muncul surat untuk diuji kembali. Tapi alhamdulillah di last minute ada kabar dari Pak Adi bahwa Pak Tri ditunjuk. Tapi di last minute Pak Idris sudah siap, karena Pak Idris ada di situ. Bagaimana kalau Pak Rahmat diajukan tapi sebelum jam 12 karena beliau ada acara di luar. Pak Tri yang tersisa di tempat itu juga sama, posisinya sedang menguji di tempat di kelas yang berbeda, tapi di angkatan kami. Nah ini akhirnya kemudian saya coba SMS, saya coba WA, saya dokumentasikan semuanya WA itu, dan saya tidak main-main karena memang yang paling bertanggung jawab terhadap mentornya adalah peserta. Itu kunci bahwa kita gagal dalam melakukan kolaborasi. Nah ini kan sangat sensitif, dan sebelum beliau berangkat sudah saya sampaikan Pak Adi ini bertugas seperti itu, dan sampai dengan nanti terakhir tidak ada disposisi. Semuanya tidak berani mewakili beliau karena tidak ada disposisi dan sebagainya. Ini yang pertama. Siap. Nah kemudian yang kedua, saya bersyukur Pak Rahmat, kami bisa menyampaikan materi bidang ini sesuai dengan harapan Pak Bambang Sabto sebagai mentor atau sebagai coach saya. Nah kemudian dan Pak Andi Taufik memang ada masukan yang cukup baik menurut saya. Satu yang ini berkiblat pada pengalaman sebelumnya bahwa terlalu ideal barangkali konsep yang saya bangun, sehingga konsep seperti ini juga pernah disampaikan, tapi dalam konteks yang lain gitu ya. Tapi itu gagal ketika zamannya dulu waktu kampus P3 pada saat itu. Nah karena itu kemudian pertanyaan Pak Andi ya, tunjukkan Pak Mariman bagaimana Anda menjamin kontinuitas dari proyek ini. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa proyek ini dilakukan memang dalam kurun waktu sampai jangka panjang, tapi justru di jangka menengah itu malah tidak dilakukan sama sekali. Dan itu yang kita sebut sebagai proyek perubahan yang bermasalah. Sehingga sampai sekarang ini ditagihlah kawan-kawan yang dulu berjanji untuk menjalankan proyek itu. Nah, kita tidak mau itu karena memang berbeda ya. Borneo Innovation Network itu, bahkan sebenarnya Pak Agus, kalau saya nggak ada materi mungkin nanti pas versi lengkapnya di meeting ini, saya akan menyampaikan apa yang Pak Agus sebut sebagai peran BINET dalam diklat ya. Terus peran BINET dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat misalkan, itu ditunjukkan. Jadi sangat-sangat bagus menurut saya disampaikan oleh Pak Agus, dan itu menambah khasanah pemikiran kita pada posisi mana BINET ini hadir. Jadi memang BINET sendiri kan definisinya itu kan tata kelola jejaring inovasi yang baik, di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Good Innovation Network Governance gitu. Jadi prinsip-prinsip tata kelola jejaring inovasi itu didasarkan atas 4 prinsip penting sebenarnya. Satu, bahwa institusi yang melahirkan inovasi yaitu Badan Diklat itu satu harus akuntabel. Jadi dia bertanggung jawab atas pelaksanaan diklat yang ada, sehingga sampai peserta melahirkan inovasi, dan inovasi itu kemudian dianggap sebagai beban yang memang harus dijawab. Sehingga dalam kaitan ini tentunya kan
indikator kinerja utama bandiklat itu tidak lagi pada pada output itu, tapi sudah masuk pada hasil. Nah, kalau Pak Agus membandingkan antara hasil dengan output, hasil dan benefit itu pada nilai tambahnya. Kalau sudah bicara kalau output kan kalau output itu kan barangnya ya. Jadi misalkan dia dapat sertifikat dan sebagainya. Tapi kalau nilai tambahnya itu adalah hasil. Apa sih nilai tambah dari karya Anda itu untuk misalnya organisasi Anda? Nah, ini belum masuk pada ini outcomes. Tapi kalau sudah benefit itu pada stakeholders yang lebih luas, Pak, dan itu menjangkau di luar bahkan jangkauannya sampai kepada misalkan kalau kita melihat MEA misalkan daya saing daerah itu ya daya saing itu sebagai benefit sebenarnya itu menjadi sangat luar biasa. Nah, ini prinsip pertama dari prinsip akuntabel. Yang kedua adalah openness, terbuka. Terbuka ini beda dengan transparansi. Kalau transparan itu prosesnya yang transparan. Mulai dari karena kita kan masuk pada BINET ini kan memang post of training Mas Rahmat. Jadi output diklat itu kita tidak masuk pada belajar, tetapi di bagian akhir sebelum dia ada bagian yang terlihat nanti itu ada proses inputting data. Jadi setiap peserta sebelum lulus itu harus bisa input data, ya, input data ke BINET agar data itu kemudian bisa terkelola dalam sistem database kita dan kemudian didiseminasikan dan menggunakan prototipe BINET yang memang sangat berbeda. Nah, dan nanti kita akan jelaskan seperti apa sih prototipenya. Nah, yang ketiga adalah keterbukaan jaminan pada keterbukaan informasi seperti ini, Pak Rahmat. Ini harus menjadi model gitu ya, cara pandang baru. Jadi tidak seperti yang dulu misalnya. Yang penting diklat itu lahir, yang penting diklat itu menghasilkan sertifikat dan tidak ada kaitannya dengan pihak lain. Oh, tidak ada sekarang, tidak bisa. BINET harus lahir dan menjadikan dirinya sebagai jembatan emas bagi tadi value added daerah itu, bagi organisasi itu, dan daya saing dari organisasi pemerintahan daerah itu, sehingga bisa menjawab kebutuhan global, Mas. Kan itu. Nah, yang terakhir transparansi. Semua proses yang dilaksanakan itu betul-betul transparan, Pak. Jadi tidak ada yang kita tutupi. Berbeda dengan openness. Kalau openness itu kalau openness itu pada prosesnya terbuka. Tetapi kalau transparan itu pada informasi yang disampaikan pada publik terkait dengan BINET ini, termasuk di dalamnya nanti misalnya ketika si A, si B, si C, ketika ada orang lain pengen membuka BINET itu, dia bebas, Pak. Ini kan open source. Kita harapkan nanti bisa open source, tetapi bahwa prosesnya harus ada akuntabilitasnya terjaga. Jadi orang yang mau memanfaatkan BINET itu betul-betul orang yang harus terregister secara baik. Agar replikasinya itu digunakan oleh siapa? Itu harus menjawab pertanyaan itu. Kalau dia mau melakukan replikasi kan punya syarat ya. Kalau dia mau melakukan replikasi itu ya satu untuk apa dan di mana dilakukan replikasi itu agar kita bisa melacak, mentris apa yang dia lakukan. Nah, yang terakhir Pak Ahmad, participatory. Dari partisipator ini sebetulnya ini arahnya adalah untuk bagaimana bukan hanya bandiklat saja sebetulnya yang mengambil bagian dari proses BINET ini, tetapi juga lembaga diklat, tapi juga peserta diklat, tetapi juga dua orang lain gitu, dan sebagainya itu. Nah, intinya adalah bahwa semua proses dari input sampai dengan output itu harus bisa menggambarkan tata kelola sehingga ketika kita bisa contohkan misalkan ketika orang lain itu memanfaatkan salah satu inovasi, misalnya contoh salah satu inovasi dari peserta diklat misalkan, portal itu menggambarkan itu Pak. Jadi kawan-kawan yang saya hormati, portal ini berisi ada dua hal penting, ada dua konten penting, ada dua menu penting ya dari
Bina Titik 1, dia adalah gambaran dari portal, learning portal, ya. Jadi portal, dia adalah portal. Nah, portal itu ya biasa seperti portal biasa. Ini yang kemudian dikritik oleh Pak Andi Taufik, gitu. Karena kalau hanya portal itu cukup di eselon 3 atau eselon 4 saja, gitu. Karena itu hanya menggambarkan database yang tidak bisa bermakna apa-apa. Tapi dari portal itu kemudian kita coba tambahkan agar ada value added-nya. Di situ kemudian ada namanya e-learning. Bagaimana sih orang di luar sana, pemerintah, instansi pemerintah, bisa masyarakat, bisa semua stakeholders dari 3 pilar, bahkan termasuk media massa. Kalau dia ingin memanfaatkan dokumen itu cukup dengan janjian dengan si empunya dokumen. Jadi saya kemarin sudah digambarkan di waktu lihat saya itu, bagaimana misalkan kalau saya ingin berkomunikasi dengan si empunya itu adalah inovator. Meskipun inovator ini dia sudah lama di cloud-nya, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap hasil inovasinya dia. Nah, ketika ini kan sudah terlanjur di-upload di sana, mau tidak mau orang pengen belajar. Dan itu bukan kita sebenarnya yang mengajarkan itu, tapi mereka punya tanggung jawab besar. Sehingga apa? Nah, kita ada forum diskusi, teman-teman. Nah, nanti forum diskusinya menarik. Ini sangat interaktif, polanya menggunakan bisa presentasi dan bisa komunikasi langsung. Saya sudah dipraktekkan kemarin di sana. Misalkan gini, karena itu Pak Ahmad, nanti ini kaitannya dengan data input ini ya. Data input itu tidak hanya pada input pada 6 hal saja, tetapi juga bahan presentasinya dia. Nah, bahan presentasi itu harus diupload di sana, sehingga kemudian ketika bisa 2 ada telekonferensinya, tapi kalau mereka tidak support, itu cukup dengan bahan presentasi. Jadi nanti misalnya ada maksimal hanya 10 orang. Jadi 10 orang pada saat yang sama itu bisa berkomunikasi dengan presenternya dan inovatornya. Kalau dia ingin bertanya, itu cukup dengan mengklik bertanya dan itu langsung otomatis itu. Dan interaksinya luar biasa. Ini luar biasa. Jadi, tantangan kita memang Pak Rahmat itu pada bandwidth kita. Satu, yang kedua adalah server kita. Nah, alhamdulillah ini sudah terjawab. Jadi server kita Mbak Ali ini sudah dibenamkan dengan sementara masih menempel di Jakarta, tetapi nanti kita akan pada saatnya nanti kita akan langsung menempel di samarinda.go.id/binat itu. Jadi servernya sudah langsung seperti sana. Karena ini kan soal istilahnya nama website ini kan masuk di langganan kita kan. Jadi kita hanya berlangganan istilahnya Mas? Domain. Nah, domain kita sudah milik sana, tapi server semua data itu kita ambilannya ke sana, ke Jakarta. Dan kita mau tambah 2 slot karena memang kapasitasnya bisa diperkirakan ini akan lebih jumlah yang kita perkirakan, karena akhirnya kan kemudian ini jadi persoalan Pak Ahmad yang kita harus putuskan juga, bahwa apakah semua orang itu harus mengupload di sini. Harapan kita memang semuanya mengupload, dan Pak Agus sudah lanjut menyampaikan itu, dan Pak Agus sudah menyatakan persetujuannya bahwa semua proyek perubahan itu harus masuk di sana. Sekalipun nanti memang sudah ada karakteristik jenis dan inovasi apa yang perlu dimasukkan di tempat kita. Tapi menurut saya sih dibatasi, ya, pada inovasi-inovasi yang selektif saja yang dibatasi, sehingga nanti tidak terlalu besar kapasitasnya Pak Rahmat. Ya, jadi itu yang saya rasa hasil perkembangannya, sehingga kemudian termasuk kita Pak Rahmat, atau termasuk Pak Rahmat nanti, atau termasuk kawan-kawan yang ada di sini, seharusnya sudah diarahkan pada kategorisasinya itu, pada kategorisi yang memang betul-betul genuine innovation. Ya, genuine innovation, sehingga itu yang diharapkan bisa menjadi nilai tambah bagi yang bersangkutan maupun pada skala daya saing ya. Jadi kalau nilai tambah itu outcomes, tapi daya saing, competitiveness itu adalah
benefit Mas. Ya. Makanya bedanya di situ. Jadi, sejauh mana ini pertanyaan Pak Andi yang kita juga harus pikirkan. Sejauh mana itu bisa dimanfaatkan? Nah ini formula yang harus kita diskusikan. Ya. Itu Pak Rahmat yang kira-kira yang perkembangan terakhir dan hingga saat ini hari ini Pak Rahmat tanggal 4 ya. Tanggal 4 ini timnya Pak Rahmat, Mbak Kiki dan Mbak Lia masuk ya? Nah hari dan Kiki. Lia kan nggak masuk dalam tim ya? Enggak. Ya. Yang Jadi masukkan Fani sama betul. Jadi Mas Hari dan Mbak Kiki ini sedang berdiskusi dengan Mas Panji sebagai leading konsultan di tempat kita dan beliau nanti yang akan memberikan presentasi terkait dengan kita dan seminta untuk direkam karena kemarin di Aceh itu tidak direkam, tidak ada evidennya. Kita diskusi di sana sore masalah. Mbak Kiki kemarin apa sudah direkam ternyata belum. Nah intinya itu yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan saja Pak Rahmat waktu memang semakin menyempit ya makin menyempit nanti Pak Rahmat sudah masuk di pada mana kita harus kasih Pak. Oke, sebetulnya saya mencoba untuk menerjemahkan si Pak Rahmat ke dalam yang lebih konkret ya. Pertama kan kalau dilihatnya dari sistem kan kita ada input, proses, output, outcome, benefit, ya. Nah, kita sebetulnya sedang berusaha untuk memasukkan dulu mesin. Berarti proses kita ada di output ya. Output yang paling sederhana dari Binet ini adalah database yang muncul data-data berkaitan dengan inovasi dalam website Binet itu. Nah, nanti kita perlu pertama kalau menampilkan database gampang. Tapi kan dari pertanyaan Pak Andi kalau yang sampai situ ini 4 Nah, kita memerlukan pertama di outcome dan di benefit. Saya pikir outcome kan berarti bagaimana sejauh mana penggunaan data-data yang berkaitan inovasi itu oleh komunitas ya, komunitas kalau teman-teman kan community of innovators itu Mas. Dan itu hanya bisa terjadi pertama kita harus menampilkan bukti gitu Mas bahwa data-data di website Binet itu diakses, kemudian disaling bertanya. Nah tadi menurut saya pertama kita bisa mewajibkan peserta diklat tim untuk mengakses itu. Sehingga ada bukti misalnya lalu lintas dari komunikasi yang terjalin pada saat input database sudah ada di situ, gitu Mas. Kedua di benefit kan berarti di akhir ya di benefit itu kan terjadi ketika yang kata Mas Mariman adalah adanya e-learning antara mereka kalau saya lihat kan sebetulnya karena ini network berarti kan yang dikatakan Mas waktu awal presentasi itu sudah terjalin komunikasi antar mereka interaktif. Jadi bukan lagi kita sebagai yang mengelola Binet bukan, tapi antar inovator yang ada terjadi di daerah. Nah, kita harus mencoba membuat sebuah instrumen yang memungkinkan ini dilakukan 2 hari ini Mas, di outcome gitu Mas ya, sama di impact. Artinya kita harus mencoba mempercepat proses input dari data ini, gitu ya. Nanti kita akan coba wajibkan beberapa mendapatkan bukti Mas bahwa pertama data di Binet itu digunakan, jadi penggunaannya ya, inovasinya oleh para baik mungkin peserta di KPIM maupun juga instansi yang lain. Yang kedua, benefit yang didapat adalah terjadinya komunikasi antar innovator. Nah itu gimana cara mendapatkan buktinya begitu? Kalau e-learning itu terjadi, menurut saya kita akan coba designated saja beberapa inovator misalnya di tim 3 kita minta untuk saling berkomunikasi dengan inovator di diklat lain supaya didapatkan gambaran bahwa mereka saling berkomunikasi gitu. Nah, termasuk yang lulusan kita kemarin Pak Rahmat, kita bagus beberapa kawan kita yang di PIM 4 misalnya, yang sangat cukup bagus itu bisa nanti dipresentasi misalkan siapa namanya yang di Bakutan Bakau kemarin, itu kan cukup bagus ya, jadi nanti kita bisa masukkan contoh-contoh seperti itu. Iya Pak Rahmat, saya tambahan sedikit Mas Rahmat. Jadi proses ini sebenarnya kan ini kan paralel dengan saya sudah mendapatkan notifikasi dari Pak Deputi
Pak Deputi akan mewajibkan, akan ada surat nanti, surat yang sudah ditandatangani oleh ya. Pak Agus Dwianto terkait dengan piloting project ini itu untuk agar semua peserta diklat itu diwajibkan untuk menginput mengupload data di tahun 2015 ini. Tapi kan memang peta badan diklat yang menyelenggarakan kan hingga saat ini kan belum sebagian besar melakukan badan kita. Jadi kita baru tahu dari beberapa media massa, kita baru tahu dari beberapa dari beberapa kawan-kawan kami itu yang kemarin lapor seperti Pak Bandiklat ini ternyata bukan Bandiklat Pak, badan bukan yang di Kota Kartanegara itu kan badan pegawaian BKD ya, itu juga menjalankan diklat PIM 3 kerjasama dengan Bandiklat provinsi seperti itu. Jadi nah semua kapan dia berakhir dan sebagainya kan kita harus mulai pantau gitu. Nah, tetapi kan kita juga tidak bisa memaksakan, mungkin yang perlu kita proses tahapan itu adalah timetable. Jadi timetable penyelesaian kegiatan kita. Nah, timetable ini perlu kita kaitkan dengan milestone. Yang milestone pertama yang kita sudah lakukan, kalau untuk hubungan ke stakeholder sudah luar biasa banyak itu tahap pertama. Kemudian yang kedua adalah tahapan membangun sistem delivery-nya. Ini harus ada SOP bagaimana sistem delivery-nya, Mas. Jadi proses bagaimana menginput dan sebagainya, masuk proses diseminasinya. Nah, kerangka itu akan kita bangun untuk membangun e-learning nanti. Jadi ini kan menjadi prototipe yang akan kita masukkan. Sebenarnya itu sudah rampung, Mas. Tetapi bukti bahwa tahapan kedua itu ada, kan harus ada SOP yang kita harus pastikan ada. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, paralel dengan itu kebijakan misalnya. Kebijakan dari Jakarta, Mbak Reni sudah mendraft surat itu, cuman ini butuh dukungan dari beliau. Dan rencana akhir Mei ini tanggal 25, 26, 27 itu ada program sosialisasi pemberdayaan perempuan, gender ya, kita gender itu Mas. Ya sampai sekarang suratnya belum ada Pak Rahmat. Nah, suratnya belum ada, jadi sehingga atau surat itu sudah ada. Nanti dikirim, mereka butuh satu orang untuk siapa menurut Pak Rahmat yang kira perlu dikirim sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator. Iya, jadi untuk dipersiapkan dan dia menjadi master trainer, dia menjadi trainer yang fasilitasi di Kalimantan Pak Rahmat. Gender. Jadi ini ya memang harus gender mainstream. Jadi itu. Nah, nanti Bu Reni juga kita akan minta untuk dan beliau berjanji bahwa draftnya akan kita buatkan maunya seperti apa dan sebagainya. Jakarta akan siapkan itu dan perusahaan tidak perlu Pak Gus katanya, tapi Pak cukup dengan Pak Deputi katanya. Jadi Deputi buat kirim surat kepada seluruh Bandiklat di provinsi saja Pak. Jadi tidak usah kabupaten kota, tapi provinsi saja. Jadi itu dua hal yang nah kemudian tahapan database juga sama. Membuat database ini kan kalau Panji ini kan itu sudah langsung selesai loh. Karena proses membangun database itu proses yang bersamaan gitu dengan membangun desain webnya, termasuk komunitasnya. Nah, yang ketiga terakhir yang ini perlu tidak hanya pada e-learning ya, tetapi tadi betul kata Pak Ahmad, community of innovation practices itu dengan gambar bahwa sebenarnya ibarat kita melakukan eksibisi pameran inovasi, yaitu dari kegiatan rutin kita di kegiatan Bandiklat forum Bandiklat ini. Sebenarnya ini BINAT itu adalah media pameran inovasi. Ya, pameran inovasi di mana orang komunitas inovator itu bisa melakukan apapun bisa. Dia bisa bercerita tentang bagaimana inovasinya. Dia juga bisa memberikan pembelajaran
itu di core itu. Kalau e-learning itu kan hanya sistemnya, tetapi semua orang bisa masuk di sana untuk ya melakukan belajar. Nanti ada setiap bulan sekali, tapi syaratnya ngobrol tadi sudah jelas ya. Itu nanti kita ada mengundang expert misalnya Ono Wiborbo misalkan untuk memfasilitasi untuk seminar diundang, tapi sebenarnya seminar di dunia maya Pak. Jadi tapi itu harus diumumkan. Nanti ada pengumuman misalnya Mas, ada pengumuman setiap tanggal sekian kita akan ada seminar nasional untuk membahas tentang inovasi. Nah, siapa pesertanya? Tapi iya, itu. Ini aja. Iya. Sebelum melangkah ke sana, alangkah baiknya dalam medio UN itu yang punya Mas itu kita masukkan lomba inovasi antar Berdiklat. Jadi biasanya di akhir itu, mungkin di Desember misalnya Neng, itu yang terbaik di setiap Berdiklat dari Kalimantan kita masukkan ke dalam sebuah kompetensi yang di dunia maya sih. Ya, oke, betul. Nanti kita minta beberapa juri misalnya untuk melihat dari sisi cermin betul. dan sebagainya. Betul. Nanti produk pengumumannya itu adalah misalnya 5 terbaik inovasi. Kita bikin board ya. Beda dari PKP ini yang memberikan award gitu ya, award bagi inovator terbaik dari yang masuk ke dalam tim gitu ya. Di seluruh Kalimantan ini negaranya ya, termasuk berarti negaranya yang masuk masuk negara misalnya. Jadi ya. dia inovatornya satu, kemudian bandingkannya satu berarti otomatis kan ya. Karena dan seterusnya gitu. Mungkin kalau begitu. Ini selesai ya di Itu komunitas kan, tadi, di komunitas tadi, Iya. dan salah ya yang kita adalah tadi. Iya. Mas ada seminar atau workshop dan sebagainya. Nah. Kalau misalnya kita bisa rancang itu, Mas, bisa nggak ya? Saya rasa kalau Desember nanti kan di menengah ya, itu jangka menengah. Tapi memang bagus kalau PKP bisa melakukan itu, tapi prosesnya dari sekarang saja. Nah, kalau aplikasi kalau bisa dibahas dari awal sudah akan fasilitasi itu supaya nanti tidak mau apa nanti kira-kira memasukkan satu fitur kemudian itu flash dengan fitur yang lain kan kalau misalnya kurang beraplikasi. Kalau sama Pak Hajinya mungkin di nanti kedepannya seperti ini sampai ada segala acara forum diskusi online supaya ada fasilitas. Nah, kemarin itu juga sempat ada masalah sedikit Mas. Ini kan pemikiran Pak Adi ini misalnya tentang exhibition yang kita lakukan jadi Borneo Innovation Exhibition itu kan dilakukan setiap tahun dan ini menjadi kesepakatan bersama. Dan memang pertama akan diundang akan dilakukan di Derawan tuh. Nah, tiba-tiba Pak Adi itu bagaimana? Dikirakan itu dari kita. Itu hasil kesepakatan. Saya jawab pada case itu dan ini bukan kesepakatan dengan mereka. Ya, masalahnya adalah bagaimana membawa inovasi yang mereka lakukan itu di sana. Kan tidak harus membawa kan ini kan dunia teknologi sekarang kan sudah kalau kita menggunakan internet itu tidak harus membawa perangkat server itu ke Derawan kan tidak perlu itu. Tidak saja dengan itu. Jadi makanya semakin kita punya ruang yang sempit itu semakin bisa melakukan proses itu. Nah kembali menurut saya Mas Rahmat, ini kalau ya harapan kita sampai ke arah sana ke depan. Jadi kita lah yang seharusnya sebagai pembina diklat, sebagai tanggung jawab pembinaan bahwa ini harus kaitan dengan pembinaan diklat. Ya kita berikan apresiasi. Tetapi jurinya adalah ya satu pasti ada deputi inovasi. Yang kedua misalnya kita gandeng lah si Ono Wiborbo. Misalkan yang dari ITB itu, karena memang dia senang dengan itu. Barangkali nanti kita bisa mendesain pengembangannya, itu bisa dibantu oleh mereka untuk efektivitas dari bidang ini. Nah ini sekaligus untuk merilis gagasan besar kita ke depan bahwa kampus ini kan tidak menjadi kampus seperti dalam Jakarta. Kita ingin progresif ke depan, ada manfaatnya Pak Rahmat. Kalau sekarang kita bicara tentang outcomes, impact ya. Kita bicara tentang impact, mau tidak mau kita ingin kampus ini menjadi kampusnya kawan-kawan di ASEAN untuk belajar di regional. Jadi tidak perlu ke Jakarta kalau orang belajar tentang inovasi, orang di ASEAN itu, tapi cukup di kita. Kan hanya one click, mereka sudah bisa belajar banyak. Dan nanti kan beberapa negara pasti akan menginput itu. Nah, masalahnya adalah tadi memang
SDM kita yang harus membantu menjelaskan itu. Dan perusahaan bagus banget kalau saya punya bayangan seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih, nah Pak Tri terkait dengan masukan Pak Tri. Saya lagi merancang, Pak Tri kemarin sempat diskusi di forum ini juga sempat saya paksakan untuk saya sosialisasikan sampai banyak yang protes loh, termasuk Pak Adi protes. Pak Adi mentor saya mestinya mendukung. Jadi saya di tahapan awal karena materi inovasi itu disampaikan pada tengah, tidak ada debat. Nah ini kesempatan. Dan saya menurutnya kan PKP. Nah ada 5 inovasi yang dalam PKP. 4 inovasi dalam PKP, salah satunya adalah BINET. Nah rupanya BINET saya eksplorasi agak mendalam gitu. Rupanya Pak Adi curiga, Pak Adi itu kan tahu aja deh. Dia curiga, loh kok jadi hanya BINET? Loh enggak, karena ini memang menjadi inovasi kita yang terbaru dan mutakhir. Dan saya rasa ini harus dijelaskan agak mendalam. Terus kemudian Pak Tri bagus, nggak usah selesai di Pak Mariman. Hanya memang konsep Pak Mariman nanti ini perlu dibangun secara bersama-sama. Nah Pak Tri majukan hari ini, Pak Tri sudah mengupload di slide share. Nanti saya kirimkan ke kawan tentang konsep InnoLab namanya. InnoLab itu adalah laboratorium inovasi yang didesain. Salah satu di dalamnya itu adalah kita bagian terkecil dari InnoLab itu menurut Pak Tri, yaitu menjadi inkubator, tempat persemaian inovasi-inovasi yang menjadi inovasi kelas dunia, kelas itu yang manfaatnya menjadi. Nah komunitas tadi Pak, komunitas tadi menjadi salah satu kekuatan kita untuk bagaimana mengangkat inovasi yang dari lokal itu menjadi mendunia kayak gitu. Nah komunitas itu sebetulnya yang nanti akan membantu. Nah proses itu dilakukan lewat komunitas tadi. Jadi ya karena netizen juga menjadi penting di sini untuk membantu itu Pak. Saya sepakat. Iya. Jadi mungkin teman-teman tim ini yang Ika, yang Tri, yang Yuni, Mas Zen, saya kira pertama kira-kira tenggat waktu untuk input database kapan ya Mas yang bagus ya? Nah ini ada waktu sekitar 2 bulan. Sebenarnya saya ingin mengundang, saya minta persetujuan Pak Adi, karena kemarin kan loadnya tinggi sekali Mas Panji. Saya ingin sekalian nanti Mas Panji didatangkan di hari satu hari yang kita datangkan ke sini untuk mempresentasikan sekaligus sosialisasi terkait dengan itu. Ya. Ini gini Mas, kita kan sudah buat format ya untuk diisikan, dimasukkan nanti di upload. Ya, secara filenya kepada portal ini. Nah, maksud saya minta bantuan teman-teman yang di Uni, yang Ika, untuk kita ada beberapa kan, misalnya PIM 4 yang sudah lewat ini kan ada 2, yaitu PIM 4 yang di sini, Mbak, sama yang dibutuhkan, gitu. Jadi yang misalnya 10 terbaik kita masukkan. Kemudian ada yang kita pada tingkat provinsi Kaltim sudah bisa, sama Kalteng ya, tinggal nanti Kalsel. Maksud saya proses itu harus kita lakukan secara tim bersama, jadi kita bagi tugas maksud saya. Misalnya saya bagian yang mana, Mas Zen yang mana. Minimal itu udah masuk dulu Mas. Ya itu ya. Nanti beserta alamat kontak itu yang tadi ya, inovatornya siapa, alamat email, alamat telepon, rumah dan sebagainya kalau berkenan, kalau tidak ya apa-apa, supaya itu nanti menjadi ajang untuk yang Mas Mariman tahap benefit, dimana kita meminta supaya terlihat ini Mas, supaya terlihat ini walaupun agak sedikit dipaksakan, tapi intinya kita akan mewajibkan peserta bisa PIM 3 Nunukan untuk mengakses BINET dan mengontak inovatornya. Misalnya. Jadi artinya akan terlihat bagaimana komunikasi interaksi di antara community of innovators. Minimal dalam proses inkubator ya, kan? Kalau PIM itu inkubatornya gitu. Dan nanti yang benefit dan impact-nya kan nanti ketika itu dirasakan sebagai sesuatu yang baik. Tetapi intinya kita perlu dalam 2 bulan ini ada bukti-bukti di outcome dan di benefit. Dan itu hanya bisa kalau kita mendorong peserta PIM untuk melakukan itu gitu. Contoh-contoh ini yang perlu di makanya maksud saya mungkin
isi dari Binet itu kalau saya Mas Panji Iya. sudah running di akhir Mei Mas. Iya. Jadi beberapa Karena kalau bisa, Pak, janjinya beliau itu tanggal malah kemarin malah di tanggal ini, tanggal 9 ini Sabtu ini sudah bisa di-launch gitu. Ya, bahkan nanti launchingnya saya ingin juga ini dilakukan secara pada saat penandatanganan MOU. Kalteng yang paling pertama kan, nanti setelah Kaltim dan Kaltara, ya nanti Kalteng, baru setelah itu adalah mungkin malah duluan Pak Wahyudin di Kalimantan Selatan. Nah di forum itu nanti sekaligus Pak Agus launching itu sekaligus Pak Agus seminar. Nah Pak Agus ini juga gini skenario nanti ada seminar nasional tentang termasuk Pak Agus mau launching di situ. Dan Pak Agus sudah sampai hal seperti itu juga diurusi karena kan pensiun bentar lagi barang. Kalau dari buku itu ya dia bilang ke saya, Mas itu dapat diskon 30% itu sama kan buat saya. Bagus. Artinya kan ini juga menjadi masukan penting buat kita. Siapa lagi kalau nggak kita yang melakukan itu satu. Nah terlepas dari itu sebenarnya Pak Rahmat tadi saya senang sekali kalau ini bisa di forum itu bisa kita pakai untuk melansing kegiatan kita dan ini langsung oleh Gubernur dan Kalimantan Timur nanti dengan Pak Gubernur ini Kaltim Pak Faruk dan saya akan langsung kepada beliau karena saya harus melaporkan perkembangan Binet bagaimana beliau harapan itu. Kemudian Pak Kornes juga sama dan launchingnya ini kalau bisa sudah matang betul dan matang itu artinya jangan sampai ketika di sana ini bermasalah. Kalau perlu kita ya memanfaatkan backup slot bandwidth mereka gitu. Iya. Karena kan itu jadi persoalan juga Pak Rahmat. Mudah-mudahan sih nanti aman Pak Rahmat. Siap. Nah kemudian Pak, kalau kita bisa timeline. Database sebetulnya kan sudah terisi itu kalau bisa pada minggu tapi kan rumahnya belum ada masalahnya. Rumahnya kan database-nya itu semua yang di sini kemarin itu saya lengkap itu pagi ini. Sebenarnya sih kalau ada data terakhir di coach itu lengkap, maka ada tuh yang peserta saya itu sampai sekarang masih terus melanjutkan yang ini kan bagus nih. Jadi dia kan belum selesai tahapnya itu selalu laporan dia ya? Kalau saya masih punya di grup. Oke. Jadi akan karena diupload keseluruhan udah mungkin Mas. Kalau misalnya paper itu kan berat sekali kalau gambar. Iya. Nah makanya Mas Zen itu kan membuat semacam format informasi mungkin tidak semua tapi ada detail sedikit berkaitan dengan setiap inovasi yang dilakukan. Gitu Mas. Jadi tugas kita adalah memindahkan dari paper peserta ke dalam format itu, gitu ya. Terutama yang ingin kita bangun kan sebetulnya Mas, kontak si inovator itu bisa visible bagi calon-calon inovator yang lain, gitu loh. Nah nanti komunikasi yang dibangun antara calon inovator dengan inovator yang sudah kita publish itu menjadi bukti bahwa Binet ini berfungsi dan untuk memberikan outcome dan benefit bagi calon-calon inovator, gitu. Nah makanya mungkin tugas kita kalau memang minggu ini harus mengupload data itu. Nah, makanya mungkin Mas Sulaiman kondisikan Panji untuk bisa mewadahi di portalnya. Kita nanti menyiapkan informasinya, datanya. Jadi nanti Mas Panji kita email aja, misalnya ada 10 inovasi, nanti Panji yang memasukkannya ke dalam itu. Nah, yang paling kunci adalah bahan presentasinya. Ya bahan presentasi itu karena ada salah satu media Pak. Satu media yang enggak berat Mas. Sebenarnya kalau presentasi itu kan PowerPoint, ada poin-poinnya saja. Sebenarnya malah kalau presentasi itu menurut saya kurang begitu inti dari isinya. Isi dari PowerPoint itu hanya poin-poinnya aja, jadi dia memang menjelaskannya dengan pembicaraan. Nah, kalau dengan ini tadi ringkasan itu kan malah lebih jelas. Ada tiga nih. Jadi nanti nanti terserah kita timnya ya. Satu karena saya ingin kawan-kawan juga punya partisipasi ya atas usulan-usulan seperti ini. Jadi instrumen yang digunakan untuk memberikan pengetahuan pada orang itu kan ada dua. Kalau dalam teori yang dibangun oleh Pak Tri itu Innolab itu adalah kita memberikan pengetahuan.
Yang kedua adalah kita memberikan praktek. Sebenarnya ada di dalam di tempat kita. Nah, pengetahuan itu diwakili oleh draft proyek perubahan pengetahuan itu. Yang kedua adalah bahan presentasinya. Nah, tapi prakteknya itu adalah itu dari hasil Mas Bapak, fasilitasi yang dilakukan secara langsung. Nah, di binar itu bayangannya seperti ini. Seorang inovator itu bisa menampilkan bahan presentasinya, itu ada suaranya nih. Nah, slide-nya seperti ini, ya. Ketika nanti misalnya ditentukan bahwa hari Minggu hari Sabtu misalnya tanggal sekian, itu ada inovator A, Mariman misalkan, kita akan menyampaikan bahan presentasi. Nanti semua orang kan sudah punya waktu tuh. Nanti akan muncul 12-30 nama, tapi yang bisa diakses hanya 10 nama saja, Pak. Nah, 10 nama itu hanya mendengarkan apa sih yang dari presentasi dia. Jadi nanti bisa buka sendiri seperti flip chart itu, video slide itu. Dia bisa berjalan, tapi dengan suara kita, karena ini interaktif, live interaktif, live presentation gitu. Itu dengan gitu. Ada yang model film, Slide-nya itu kemarin di komputer nggak diminta, cuman oh gitu ya. apa saja di laptopnya di desktop komputer. Oh itu ada sih. Atau nanti kita coba ya. Yang ada aja kalau. Nah kalau nggak ada nggak apa, nanti presentasinya bisa lewat paper saja, paper dia. Kan hanya 6 tahapan aja. Tapi yang kemarin itu bagus itu. Saya contohkan untuk objek yang lain, itu di mana di Aceh. Wah ini keren sekali Pak. Jadi misalnya kalau ada orang bertanya itu, tangan itu bisa kita klik, itu bukti bahwa Anton misalkan itu mau bertanya, dan itu ada suaranya Pak. Ya ada suaranya. Nah karena itu kemudian prasyaratnya. Terus supporting di perangkat yang ikut itu kan harus harus baik ya, harus memang video itu istilahnya video di ini komputernya, terus semua komputer yang ada ini memang sudah ada videonya Mas Sobat ya. Satu, tapi tidak semua orang itu bisa melakukan itu. Mungkin gini Mas, ini kan seperti dia. Pertama mungkin kita coba salah satu peserta yang misalnya menyampaikan itu dengan seperti itu, lalu kita akan walaupun ini dalam arti ya diinstruksikan gitu ya. Kita akan coba ini by design gitu ya. By design dulu. Salah satu aja contohnya misalnya ada presentasi dari inovator apa gitu kan. Lalu teman-teman yang ada di kita kontak dulu yang ada di Nunukan satu orang dan ini disuruh online waktu itu gitu ya, dan kita rekam itunya Mas. Iya. Ini maksud saya untuk evidence Mas Mardiman bahwa Binet itu secara manfaat memang dimanfaatkan oleh, dan contoh manfaatnya begini loh. Nah, gitu ya, diperlihatkan bahwa ada online dari Nunukan yang bertanya, dari Samarinda yang bertanya seperti itu. Dan untuk keperluan apa sih? Itu harus dicoba. Dan tidak sekedar mendownload, tapi ini juga menjadi fasilitasi bagi para calon peserta, calon innovator atau calon reformer untuk apa sih kira-kira yang diperlukan kalau saya mau buat inovasi apa sih yang saya butuhkan itu per level. Nah nanti ada satu icon misalnya, ada satu dari ini layar ini, tampilan layar ini, di layar itu isinya adalah jenis inovasi yang dilakukan. Kalau dia klik prosesnya, itu banyak sekali inovasi tentang proses. Karena memang nanti kita akan klasifikasi. Jadi sebelum orang input begitu dia masukkan login namanya, sebelum dia mengisi identitas inovatornya, itu dia akan begitu masuk login langsung dia ditodong untuk pada inovasi apa Anda upload data ini, ada proses macam-macam itu. Nah kalau nggak seperti itu nanti semua jadi kacau. Ya. Nah, tugasnya admin adalah mencoba memfasilitasi dari memulai. Yang salah bisa dipindahkan lagi ke sana. Tugas kita seperti itu. Nah, setelah itu kemudian dia akan upload foto pertama, kemudian identitas kemudian dan baru deskripsi, kemudian latar belakang, kemudian tujuan, ya, kemudian manfaat,
ruang lingkup atau scoping atau milestone-nya, kemudian identitas responden, identitas stakeholders, identifikasi stakeholdersnya, baru kemudian hubungan seperti itu. Tapi itu yang kemarin Mas Ari revisi yang formatnya itu ada masuk dari berarti planningnya secara, jadi di gambaran inovasi yang di situ tidak ada penerapannya seperti apa. Maksudnya ada deskripsi ya Mas ya? Oh iya. Sebelumnya kan sebelum itu kan kita ada satu kolom yang memang di situ menjelaskan bagaimana prosesnya. Jadi tidak hanya laporan yang. Iya, betul Mas. Betul. Nah itu yang kemudian oleh Pak Tri, itu kekosongan yang harus dijawab. Implementasi dari rencana itu harus gambar isinya nanti akan seperti apa. Nah, saya kemarin diskusi dengan Mas Panji. Itu lewat oral. Saya sebutkan pada memang waktunya juga mepet di Aceh. Terus kemudian muncul gambaran itu. Nah, isinya kira-kira seperti apa sih? Nah, sebenarnya sistem itu open system Mas. Ini banyak sekali model. Ya, ini mengambil model dan kemudian kita coba di situ nggak ada inovasi Mas. Itu bukan inovasi, tetapi konsepnya. Pak Tri kan menyebutkan sebagai conceptual innovation dan proses. Kalau barangnya memang itu bukan inovasi karena itu sudah tinggal template dari sebuah sistem yang dibangun. Dua sistem sekaligus Pak. Satu adalah e-learning-nya, yang kedua adalah komunitasnya. Nah itu masuk dari satu. Nah itu yang kemudian nanti akan saya coba uraikan ke dalam tahapan-tahapan bagaimana yang kita sebut sebagai delivery system Mas. Jadi tahapannya seperti apa sih kalau orang upload itu. Kemudian Pak Tri juga ngasih paper barusan. Pak Tri baru ngasih slide, nanti saya lagi kembangkan itu. Mudah-mudahan nanti bisa segera selesai. Sehingga kemarin baru oral sih, tersampaikan oleh Mas Panji. Intinya adalah nanti setelah kita melakukan login itu muncul karakteristik dari jenis inovasinya. Setelah itu kemudian muncul identitas respondennya, baru tahapannya, baru kemudian yang terakhir itu adalah upload bahan presentasinya, gitu. Nah, jadi cuman kalau ada video juga begitu. Kalau ada video juga bisa diupload lewat video. Jadi itu sudah dilengkapi dengan itu Mas. Jadi ada forum yang presentasi kita seminar, ada forum yang mendownload file, ada forum video yang itu misalnya berarti dia menyetel video misalnya. Karena inovasi itu juga ada video. Ada juga yang model-model banner misalnya yang jadi masukan. Jadi outputnya bisa macam-macam. Itu. Nanti saya coba derap. Ya itu yang disebut tadi sebagai bahwa ini perlu bridging. Bridgingnya adalah konsep yang tidak mentah, tapi konsep yang sudah jadi. Nah, saya akan menyambungkan dengan konsepnya Panji, karena jangan sampai gini. Proyek perubahan yang gagal adalah apa yang saya rencanakan itu tidak terimplementasi secara total di dalam implementasinya. Nah ini kan sudah ada nih di rencana kemarin itu. Nah intinya rencana itu nyambung dengan konsep yang dua yang ada di open system itu. Apa istilahnya? Ya ada e-learning pertama, ada community, ada e-community namanya. Itu gabungan dari dua konsep itu dan memang sistemnya beda-beda Mas. Tapi bisa diintegrasikan oleh Mas Panji. Gitu? Nah, tugasnya saya adalah apa yang sudah ada di dalam konsep mereka, baru saya dengan bahasa tutur tahapannya seperti ini, implementasinya seperti ini. Nah dari situ kemudian saya juga bisa menyampaikan tentang helpdesk-nya, digital helpdesk gitu. Nah helpdesk ini penting karena jangan sampai orang tidak bisa menggunakan konsep ini. Nah seperti Mac misalnya, MacBook itu kan punya helpdesk gitu, yang sifatnya video, yang berupa video yang interaktif. Tidak harus saya, ini Pak Rahmat tadi dalam bahasa suaranya bagus suaranya Pak Rahmat. Tidak harus saya yang menyampaikan itu. Nanti di live video itu, ini bisa menyampaikan itu. Saya kan suaranya agak serak-serak basah gitu. Bagus. Ya alhamdulillah bagus.
saudara. Dan kira-kira zaman termasuk di ini dari tanggung jawab kita. Tapi ini gini, kalau menurut saya keberlanjutan baik bersama ini terjamin sudah. Iya, soalnya ada urusan gitu. Karena kan ada satu surat edaran dari Deputi berkaitan dengan upload percobaan inovasi itu ke dalam ini itu satu. Kedua, karena program pasca kita pasca training yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk misalnya atau kepastian mereka penerapan dari perubahan yang dilakukan oleh mereka itu terintegrasi dengan PINET gitu loh Mas. Masuk komitmen Bandiklat untuk melakukan itu. Juga kan ada waktu itu kita rancang yang PINET sebagai bagian dari akreditasi dan sertifikasi lembaga iklan. Nah kalau itu bisa dijamin dan bisa kita buktikan, mungkin kontinuitas dari proyek ini akan sangat terjamin. Karena ini akan terus berlanjut toh. Karena tim terus berlanjut maka saya kira inovasi-inovasi semuanya akan terakumulasi dalam kita. Gitu. Cuma memang tadi ya kesulitan utama itu menurut saya kalau video Mas kan pertama mungkin sejauh mana inovasi peserta itu untuk memvideokan itu. Kedua upload ya video itu ke dalam besar sekali kan, bisa berapa giga itu. Nah itu pasti lama sekali. Kalau line.samai.2 ini itu nggak akan masuk. Mungkin ngelink aja ke YouTube nanti. Nah mungkin harus dilink ke YouTube aja. Dilink aja ke YouTube. Saya ada juga yang ininya outputnya itu lewat video itu pembinaan orang yang yang sekarang ini? Yang melanggar buang sampah. Oh tahun 2014 itu ya? Jadi dia pasang kamera di tempat tersembunyi, dia foto orang yang buang sampah. Ada beberapa orang terus. Nah saya kalau itu kan kalau nggak di video kurang jelas, jadi langsung dikasih surat nanti mohon ke kantor kelurahan untuk dibina. Bagus. Jadi fotonya. Videonya kan bisa dikumpulkan. Iya, videonya video kan seperti itu. Gimana dia? Jadi kesalahannya juga gini Mas Ahmad. Kesalahan dari kita ini kan pada tahapan pengelolaan. Beda ya, video yang dimaksud adalah video tentang tata cara bagaimana melakukan inovasi ini. Berbeda dengan kumpulan dari evidence. Nah video yang dimaksud itu kan kumpulan evidence itu cukup dengan satu. Jadi nanti tidak perlu buat tebal-tebal sekali Pak Ahmad di saya tidak perlu buat sampai tebal sekali untuk sampai bahkan semuanya dokumen saya masuk dalam CD saja. Kalau Bapak mau tahu ini loh dokumen saya ada di CD ini. Nah sekarang tapi ada satu inovasi yang penting adalah terkait dengan bagaimana melakukan inovasi ini Pak. Nah, video ini yang nanti saya akan sampaikan di dalam forum itu durasinya tidak usah terlalu lama. Mungkin hanya sekitar maksimum kalau bisa itu 1 menit gitu. Maksimum 1 menit Pak. Iklan itu Pak. Nah ini yang penting. Saya nggak tahu siapa nanti yang bisa iklan itu semakin lama semakin tidak menarik. Tapi begitu 30 detik itu orang bisa langsung jalan. Artinya satu pictures itu yang sekian giga itu begitu bermakna kalau dia itu maksimal ya 2 mungkin tidak kuasa dulu 1 menit kurang lebih tapi kan itu betul-betul kita harus menghayat kalau Pak itu banyak Pak itu kalau kemudiannya Pak Firdaus itu kemudian yang menulis itu kan kemudian dipresentasikan tuh dia apa sih yang itu pakai yang pakai video ya itu dipercepat tapi dia menggunakan gambar bahwa dia menjelaskan diseminasi tentang ini loh pola diklat pola baru diklat di Indonesia itu dijelaskan by Firdaus tapi menulis kok dengan tangan itu Pak ada gambarnya saya ada di sini. Nah sebenarnya itu juga bisa saja menjadi hasilnya ini. Nah PINET itu konsepnya seperti itu. Ini loh jadi misalnya data seperti itu ini kan data cuman saya nggak tahu teknologinya seperti apa ya. Rahmat itu proyek perubahan Pak Rahmat tinggal. Iya. Nah, jadi misalkan tadi mana ya? Oh iya, dan hati-hati bisa. Dan saya nggak tahu siapa ini gimana ya. Kalau yang kayak gitu tuh yang ngerjain biasa desain grafis Pak. Oh desain grafis ya? Yang bisa pakai tulisan tangan dulu? Itu kan itu animasi. Oh iya animasi. Jatuhnya.
Ada gambar rumah, tapi rumah. Dia bikin tulisan, nanti tulisan itu akan membentuk sebuah apa gitu. Iya betul. Itu Gimana biasanya aja dia bisa? itu desain grafis Pak. Nah, jadi Pak Rahmat, ini salah satu data-data seperti ini Pak Rahmat. Coba SIDA ini isinya apa? SIDA ini isinya adalah daftar. Berapa banyak jumlah data kita? Sangat tidak responsif terhadap perubahan di diklat itu. Ini kita tunjukkan. Coba sekarang pengelolaan data kita itu seperti ini gambarannya. Ini karbusan dan sebagainya, kacau dan sebagainya. Nah kalau gambar-gambar ini kita bisa dapatkan dari bahan diklat yang macam-macam. Nah berangkat dari situ kemudian Binet itu ingin melahirkan apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah ini. Terus kemudian bentuk sistemnya seperti apa? Itu singkat dan 1 menit menurut saya. Kalau mau manual Itu grafis ya? Iya, kalau Itu mau grafis ya? bagus itu grafis seperti yang dibikin KPK. Nah, Pernah ada itu kan? Betul, di kertas Itu grafis. Tapi rumah kertas kalau mau nyari orang yang pinter gambar sebenarnya bisa dibikin manual, tapi ya manual hasilnya juga nggak sebagus itu gitu. Nah, desain grafis tuh. Iya, Oh, desain grafis tuh. animasi jatuhnya Pak. Saya lagi kontak Pak Gardaus itu siapa sih yang apa? Tapi keren Pak. Jadi dia hanya menjelaskan di forum itu. Dia nyetel film saja. Dia nyetel film di apa presentasi. Dia nggak presentasi sama sekali. Orang 1 menit menjelaskan itu saja. Efisien Pak. Siap. Mas, tanya dulu informasinya, nanti kita keluarin. Jadi Datangkan orangnya dari Makassar ke sini. Mungkin mulai punya teman. nah udah coba lah. Yang itu namanya saya nggak ngerti. Itu produk apa juga nggak ngerti. Tapi di internet banyak sekali Iya. yang model gituan.